Hai guys, ini untuk general reading di bulan Juni. Untuk semua zodiak tinggal dilihat mana zodiak yang kalian ingin lihat, oke? Kita akan mulai dari Aries, Leo dengan Sagittarius di bulan Juni. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius, general energi kalian untuk di bulan Juni. Aries, Leo dengan Sagittarius, oke? Dan kita akan campur dengan percintaan karena aku jarang buat video, jadi kita akan lihat untuk sekalian Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke. Jadi kita akan mulai dari untuk general energi kalian untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Di sini ibaratnya terkait dengan sesuatu hal yang kamu inginkan, kamu harus punya impian yang sangat besar gitu ya. Tapi kamu harus ingat juga terkait dengan hal-hal pikiran kecil yang mengganggu dalam otak kamu, dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu. Jadi kamu ibaratnya udahlah, jangan, gak usah pikirin hal-hal yang gak penting terkait dengan sesuatu hal. Mungkin ini bakal sukses nggak, ini akan bekerja buat baik buat diri gue nggak. Pikiran-pikiran kecil yang akhirnya mengganggu kehidupan kamu terkait dengan pekerjaan, terkait dengan percintaan atau kehidupan gitu ya. Nah, untuk Aries, Leo dengan Sagittarius, kamu juga harus jangan mengontrol dalam suatu hal, kondisi kamu, situasi kamu terkait dengan suatu keadaan atau terkait dengan seseorang. Kalau memang ada isu-isu yang harus disampaikan, ada suatu permasalahan yang harus diperbaiki, ibaratnya jangan mengontrol situasi, gue maunya kayak begini. Ibaratnya ada dua orang yang harus saling bekerja sama, saling mereveal perasaan atau harus saling berkomunikasi dengan baik dan hilangkan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu hal ini akan bekerja atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Aries di sini ada reconciliation and rest. Jadi terkait dengan sesuatu hal mungkin berhubungan dengan kalau misalnya tentang kehidupan, mungkin pekerjaan yang terlalu banyak, rutinitas yang terlalu padat, ini kamu membutuhkan seseorang yang, atau kamu membutuhkan suatu keadaan yang ibaratnya kamu butuh me time gitu ya. Ini adalah saatnya kamu untuk di bulan Juni agak sedikit relax gitu. Nah, terkait dengan percintaan ada reconciliation, mungkin ada kemungkinan seseorang yang berasal dari masa lalu akan datang atau untuk meminta kesempatan yang kedua. Simpelnya seperti itu. Tapi mungkin untuk Aries, kamu mengontrol situasi kamu, mengontrol suatu keadaan kamu terkait dengan siapapun orang yang berasal dari masa lalu. Kamu mau nggak memberikan orang itu kesempatan? Kamu mau nggak, atau kamu atau seseorang di sini merasa kalaupun memang orang itu kembali lagi, ibaratnya kamu juga nggak mau terlalu terbuai dalam keadaan orang tersebut. Itu yang aku lihat. Untuk Leo di sini adalah self forgiveness. Jadi terkait dengan sesuatu permasalahan berasal dari masa lalu, ini adalah saatnya kamu untuk membuang rasa bersalah kamu. Kamu harus ingat ibaratnya Tuhan tuh selalu membantu dalam suatu kondisi atau situasi. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nggak tega atau ngerasa ada sesuatu hal yang terjadi, ada suatu permasalahan, kamu harus bisa melepaskan atau membuang sesuatu hal yang udah nggak terjadi lagi buat kamu gitu ya. Ibaratnya kamu harus moving on itu bukan berarti terkait dengan suatu keadaan, tetapi moving on terhadap suatu hal yang mungkin memang udah nggak bekerja lagi sama kamu, yang akhirnya bisa mentransform dari energi yang baru ke energi yang lama ke energi yang baru. Tapi ada sesuatu hal yang harus dibicarakan antara kamu dengan partner kamu atau terkait dengan seseorang, terkait dengan sesuatu hal. Seseorang di sini berusaha mengontrol dirinya. Seseorang di sini berusaha mengontrol suatu jalannya percintaan. Ada sesuatu hal yang harus didiskus lagi lebih dalam terkait dengan isu-isu yang terjadi dengan kamu. Apakah kamu mau pure memaafkan atau orang tersebut mau pure memaafkan, yang akhirnya kalian bisa moving on terhadap suatu keadaan, oke? Jadi dibutuhkan untuk perbincangan atau dibutuhkan seseorang untuk berkomunikasi lebih dalam lagi, oke? Untuk zodiak Sagittarius di sini alchemy jadi ibaratnya terkait dengan mungkin kalau pekerjaan akan ada suatu, kalau misalnya kamu baru memulai suatu bisnis atau memulai sesuatu hal, jadi ibaratnya kamu percaya apapun apapun
kesempatan atau peluang yang kecil itu bisa menjadi sesuatu hal yang besar buat kamu gitu ya. Tapi kamu jangan pesimis. Kamu harus punya ekspektasi lebih dalam diri kamu dan hilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran kamu. Di sini untuk percintaan passion, mungkin seseorang berusaha nge-flirt kamu, mungkin ada suatu gairah yang dia rasakan atau kamu rasakan terkait dengan seseorang. Tapi seseorang di sini ibaratnya mungkin masih memiliki chemistry yang sangat dalam, tapi ada sesuatu isu atau sesuatu permasalahan yang harus diselesaikan gitu ya. Tapi di sini juga bisa dikaitkan dengan seseorang ibaratnya masih mengontrol suatu keadaan yang ingin ini mau gue, ini gue, jadi gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin orang di sini, mungkin kamu terkait dengan percintaan ada sesuatu permasalahan, tapi orang memiliki temperamental yang sangat besar yang akhirnya mengganggu hubungan kamu dengan seseorang. Kita akan lihat untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di bulan Juni. Oops. Oke, kalian bisa berhubungan dengan zodiak Pisces atau bisa berhubungan dengan zodiak Virgo, tapi apapun zodiak yang aku sebut mungkin bisa berhubungan atau tidak. Tapi di sini High Priestess adalah ibaratnya seseorang yang mungkin masih menyimpan sesuatu hal, perasaan. Kalau ini terkait dengan percintaan, kita akan lihat dulu terkait dengan percintaan. Jadi kalau misalnya terkait dengan percintaan, mungkin seseorang masih memendam sesuatu hal, masih mempunyai perasaan yang sangat besar gitu ya. Tapi dia mau mereveal perasaan itu enggak. Tapi bisa juga dikaitkan dengan apabila berhubungan untuk zodiak Pisces, ada kemungkinan dia masih cinta sama kamu, masih care sama kamu, dan masih ingin memulai sesuatu hal yang baru. Ini juga bisa berkaitan dengan apabila kamu masih mencintai seseorang dan kamu menginginkan sesuatu hal, a new beginning yang baru. Oke? Tapi ada sesuatu hal yang kamu harus lebih percaya dengan intuisi kamu terkait dengan situasi. Kita akan lihat untuk zodiak Aries. Jadi Aries, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Pisces atau zodiak Aries sendiri. Jadi ada kemungkinan seseorang di sini kalau terkait dengan percintaan, yang aku lihat adalah seseorang masih menginginkan suatu atau meminta kesempatan kedua. Jadi ada kemungkinan untuk di bulan Juni, ada kemungkinan seseorang menghubungi kamu yang mungkin dia masih sebenarnya mencintai kamu atau masih care sama kamu. Jadi kamu bisa berekspektasi orang tersebut meminta kesempatan kedua kah, atau seseorang tiba-tiba menghubungi kamu kah, tiba-tiba dia datang aja minta kesempatan kedua, atau tiba-tiba dia menghubungi kamu. Karena siapapun orang tersebut, dia masih menyimpan rasa. Oke? Terkait dengan apabila general energi kamu dilihat di sini ibaratnya untuk keras, jadi mungkin ada sesuatu hal yang harus dibayar, ada sesuatu hal yang harus ditangani dalam sesuatu hal, mungkin ada suatu pengeluaran yang akan keluar, dan hati-hati dengan pengeluaran yang kamu tuh nggak mikir panjang gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang harus dibayar tapi kamu nggak mikir panjang terkait dengan pengeluaran kamu. Ibaratnya ini sebagai pengingat aja, jangan mengeluarkan uang yang tidak penting, karena akan terjadi suatu penyesalan, oke? Nah, mungkin terkait dengan rest, mungkin ada sesuatu hal yang harus banyak kamu lakukan, rutinitas dan segala macam. Mungkin ini saatnya kamu untuk me time, untuk lebih relax terkait dengan sesuatu hal, oke? Kita tadi aku udah lihat kalau untuk terkait dengan percintaan tadi mungkin ada kemungkinan seseorang yang tiba-tiba datang menghubungi karena dia masih mungkin punya perasaan yang sangat besar sama kamu, tapi mungkin seseorang di sini mengontrol dirinya untuk tidak terbuai dalam komunikasi yang terjadi gitu. Nah, untuk zodiak Leo tadi self forgiveness dan heart to heart conversation. Jadi sebenarnya seseorang di sini masih memiliki perasaan yang sangat besar untuk membuat suatu keadaan tuh lebih baik, masih cinta, masih care, tapi dia tidak mereveal perasaan tersebut. Nah, tapi di sini ibaratnya ada seseorang tidak ingin membuka perasaannya, tidak ingin mereveal segala perasaannya kalau dia tuh masih sayang, masih cinta, masih segala macam. Dia menutup dirinya, ibaratnya gitu. Dia tidak mengumumkakan perasaannya, tidak mengekspresikan perasaannya, tapi somehow dia tuh masih memiliki perasaan yang sangat besar gitu ya. Jadi dia tuh menutup dirinya, tapi somehow dia sebenarnya masih cinta, masih sayang, masih begini, masih begitu, tapi dia aja nggak mau terbuka. Mungkin ada sesuatu hal yang masih dia ingin tutupi, atau ada sesuatu hal yang masih dia pengen nggak reveal dalam suatu keadaan. Nah, seseorang di sini
kenapa dia nggak mau terlalu terbuka. Mungkin ada seseorang karena masih ingin mengontrol dalam suatu keadaan, dalam suatu hubungan gitu. Ada seseorang di sini ibaratnya ada suatu penyesalan dari masa lalu yang mungkin masih belum bisa dimaafkan, yang akhirnya dia tuh punya bundaris dalam suatu keadaan, atau dia punya pagar-pagar dalam sesuatu hal. Gue nggak bisa terbuka, gue nggak mau terlalu terbuka terlalu besar. Mungkin gue masih cinta tapi gue nggak mau terlalu terbuka karena ada sesuatu hal yang terjadi yang pernah menyakitkan, ada kekecewaan yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Terkait untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ada sesuatunya conversation yang terjadi, tapi akankah orang itu berbicara, akankah kalian saling terbuka dalam sesuatu hal yang akhirnya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ada dua orang yang saling gak mau terbuka, tapi satu orang masih cinta, tapi ibaratnya ada sesuatu hal yang terjadi di masa lampau yang sebenarnya seseorang harus bisa memaafkan, tapi denial, ibaratnya kayak orang kurang lebih seperti itu. Untuk self forgiveness sendiri, ibaratnya apapun isu yang sudah terjadi atau di masa lampau, seseorang di sini harus berusaha memaafkan. Ada sesuatu hal yang harus ibaratnya udahlah nggak usah nyesel kenapa yang kemarin tuh terjadi. Ini adalah saatnya kalian saling terbuka. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Leo, oke? Untuk zodiak Sagittarius, tadi aku bilang alchemy, ibaratnya di sini akan ada suatu project atau mungkin peluang yang baru yang mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang besar, tapi kamu harus buang pikiran-pikiran negatif gitu ya. Di sini juga ibaratnya Air of Wands dengan Page of Wands, jadi ada kemungkinan project yang mungkin kamu berkomunikasi dengan seseorang kah, sesuatu hal yang bikin kamu menarik, sesuatu hal mungkin exciting news atau berita yang bagus, berita yang bikin kamu senang. Tapi terkait dengan kalau misalnya ada project, mungkin ada sesuatu hal yang kamu ibaratnya tadi project yang tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi kamu, ada berita baik, informasi baik terkait dengan karir kah, terkait dengan project atau karir. Oke. Tapi kalau terkait dengan percintaan, mungkin seseorang di sini mempunyai perasaan yang sangat besar sama kamu dan dia ingin berkomunikasi sama kamu. Komunikasi back and forth akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut, dan dia memiliki passion atau gairah sesuatu hal yang sangat besar gitu. Ibaratnya dia suka banget, dia cinta banget, atau mungkin dia punya gairah passion yang ibaratnya dia lagi sedang mempelajari sesuatu tingkatan dalam level komunikasi kalian atau dalam hubungan kalian. Oke, semoga bisa berhubungan untuk zodiak Aries dengan Leo dan Sagittarius. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Cancer, Scorpio dengan Pisces di bulan Juni. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces di bulan Juni, untuk general, karir mungkin, dan Pisces. Oke, untuk percintaan, untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer, Scorpio dengan Pisces di bulan Juni. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Oke. Untuk Cancer, Scorpio, Pisces di sini ibaratnya kalau untuk percintaan ada engagement. Engagement itu bukan berarti tunangan, tapi mungkin bisa juga dikaitkan seperti itu. Tapi mungkin ada keinginan dari seseorang atau dari kamu, atau mungkin hubungan kalian berdua naik ke dalam level komitmen yang lebih baik gitu ya. Nah, di sini untuk general energinya adalah helpful people untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Di sini mungkin kalian kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, kamu membutuhkan informasi yang mungkin bisa membantu dalam keadaan, mungkin kamu tahu siapa yang harus kamu hubungi. Jadi kamu harus berinisiatif untuk mengkontak orang tersebut untuk memperbaiki keadaan. Mungkin seseorang ingin membantu kamu, seseorang ingin memberikan suatu informasi sama kamu terkait dengan sesuatu keadaan. Mungkin ini adalah saatnya kalian menghubungi, atau dia menghubungi, atau kamu menghubungi siapapun dalam permasalahan yang sedang kamu hadapi. Oke? Nah, untuk generalnya adalah engagement. Tadi seperti aku bilang akan ada naik dari next level to the next commitment mungkin. Kita akan lihat untuk Cancer. Cancer di sini adalah friendship. Untuk generalnya adalah mungkin ya kita kan lagi social distancing, tapi mungkin ini adalah saatnya kamu untuk buat teman atau membuat suatu circle yang baru.
Mungkin kamu bisa mengontak 1 atau 2 teman yang mungkin bisa membuat kamu mempunyai ilmu yang baru atau rutinitas yang baru gitu ya. Mungkin kamu terlalu banyak sendiri, atau mungkin ini adalah saatnya kamu untuk explore, bertemu dengan teman, atau mungkin telepon atau berkomunikasi dengan seseorang yang bisa membantu dalam keadaan kamu, atau ya simpelnya untuk ketawa atau untuk apapun itu. Untuk percintaan, romantic feelings. Jadi untuk Cancer di sini ada engagement and romantic feelings terkait dengan apabila kamu sudah memiliki partner, ada kemungkinan hubungan ini untuk next level komitmen yang lebih baik. Ibaratnya kalau ada sesuatu hal yang terjadi nggak baik-baik aja, sekarang tuh baik-baik aja. Nah, romantic feelings dengan engagement, jadi ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu merasakan kamu makin sayang, makin cinta. Tapi kita lihat untuk nanti dalam kartu tarot ini friendship dengan romantic feelings, kamu juga bisa mungkin punya teman yang akhirnya kamu tuh jadi suka sama dia. Ibaratnya kamu mungkin dia adalah teman kamu yang mungkin lagi deket, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk zodiak Scorpio, positive energy, helpful people. Jadi Scorpio mungkin di sini ibaratnya positive energy, ibaratnya kamu harus berkumpul dengan orang-orang yang memberikan kamu energi positif. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang memberikan kamu negative thinking atau negative energi. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, jangan dengerin hal-hal yang gak baik buat kamu. Kalau misalnya ada suatu keadaan, kamu mungkin tahu siapa yang harus kamu hubungi terkait dengan suatu keadaan. Codependency dan engagement terkait dengan siapapun kamu berhubungan Scorpio. Di sini ibaratnya ada seseorang yang mungkin addiction dalam suatu hal yang mempengaruhi dalam hubungan kamu. Addiction itu ada sesuatu hal yang toxic yang mungkin mempengaruhi dalam hubungan kamu, atau mungkin seseorang belum bisa moving on, belum bisa ada sesuatu hal yang merasa mungkin masih kental dalam suatu chemistry. Jadi possibility-nya, ada kemungkinannya ada suatu next level to the next commitment. Kita akan lihat untuk selanjutnya. Untuk Pisces, you are being helped. Jadi untuk Pisces di sini general energy, helpful people and you are being helped. Jadi seseorang meminta atau berteriak untuk bantuan mungkin. Kamu mungkin mempunyai sesuatu permasalahan yang mungkin kamu tahu kemana kamu harus minta tolong. Nah, you are being helped. Jadi kamu jangan khawatir terkait dengan situasi general kamu. Ibaratnya Tuhan tuh bekerja di belakang layar. Kamu tahu kemana kamu harus menghubungi, atau siapa yang siapa yang bisa kamu hubungi terkait dengan suatu keadaan. Ibaratnya kalau misalnya tidak ada progres dalam suatu keadaan, kamu tuh percaya aja kalau Tuhan tuh akan membuat suatu perubahan buat kamu. Nah, untuk percintaan di Pisces di sini ada make the effort dan engagement. Dengan siapapun kamu berhubungan, kalau kamu sudah punya partner, mungkin kalau misalnya satu rumah mungkin berantem, ambek-ambekan, mungkin kamu tahu siapa yang harus memulai dulu untuk memulai suatu perbincangan gitulah ya, hal yang kecil. Tapi kalau misalnya kamu as a single person, engagement and make the effort, kamu tahu dengan siapa kamu berhubungan, mungkin kamu tahu akan ada kemungkinan untuk next level commitment, tetapi somehow seseorang di sini denial untuk membuat suatu effort atau untuk ngobrol kah, atau untuk membuat suatu hal kah, untuk membuat inisiatif kah, kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces di bulan Juni. Untuk Cancer, kalau misalnya terkait dengan karir atau pekerjaan, peluang ini bisa kemungkinan kamu akan mendapatkan suatu informasi atau peluang dari orang yang mungkin dari teman kamu. Jadi misalnya mungkin orang tersebut, teman kamu itu memberikan suatu berita tentang pekerjaan, tentang peluang, informasi yang berguna yang mungkin bisa membantu kamu dalam suatu keadaan. Mungkin dia berasal dari teman kamu, oke? Atau mungkin ketika kamu menghubungi salah satu seorang teman, akhirnya akan ada timbul ide-ide yang menarik buat kamu. Untuk Scorpio, positive energy dan helpful people, ya ini bisa dikaitkan juga ibaratnya kamu harus punya positive energy atau seseorang yang mungkin bisa membantu kamu, bisa memberikan suatu advice atau saran yang baik terkait dengan keadaan kamu. Untuk Pisces, untuk your being help, untuk generalnya ibaratnya kalau misalnya ada suatu keadaan, kamu tahu siapa yang harus kamu hubungi, dan kamu harus tahu juga ibaratnya Tuhan tuh bekerja di belakang layar. Oke. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces di bulan Juni. Wow.
Untuk Scorpio, positive energy dan codependency. Untuk Oke. Oke, kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Di sini adalah Five of Swords. Five of Swords tuh biasanya ini bisa terjadi, mungkin ini sudah terjadi atau akan terjadi di bulan Juni, aku nggak tahu. Tapi yang bisa aku sebut adalah, jadi seseorang di sini ada dua keinginan, antara ingin menyelesaikan suatu konflik kah, atau ingin pergi walking away dalam suatu konflik. Oke. Tapi bisa juga dikaitkan seseorang denial atau menolak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau misalnya dilihat ini Five of Swords, mungkin ada seseorang involved dalam sesuatu hal, berantem misalnya, atau nggak ngomong-ngomong. Nah, seseorang tuh mungkin gimana ya caranya untuk menyelesaikan ini, gue nggak deh, gue males deh. Jadi ada sesuatu hal, masalah kecil yang sebenarnya harus diselesaikan, tapi seseorang memilih untuk walking away atau memilih tidak membicarakan masalah tersebut. Tapi somehow ada seseorang juga di sini ibaratnya, udah gue masa bodoh, yang penting begini, yang penting begitu gitu ya. Nah, jadi ada sesuatu hal seperti itu kurang lebih vibe-nya. Oke, tapi kalau misalnya untuk zodiak Cancer, di sini friendship, engagement, dan helpful people, dan romantic feelings, hasilnya adalah sangat bagus. Jadi kalau terkait dengan friendship dan helpful people, terkait dengan karir atau pekerjaan, jadi ada kemungkinan kamu akan mendapatkan suatu peluang atau dua kesepakatan antara dua orang yang akan menghasilkan uang gitu. Dan mungkin ini berasal dari seseorang yang kamu kenal, mungkin teman kamu atau kerabat kamu. Jadi ada dua kesepakatan yang mungkin akan menghasilkan uang. Oke. Nah, ini juga bisa dikaitkan dalam terkait dengan percintaan, romantic feelings, dan engagement. Bisa juga dikaitkan ibaratnya kamu sudah menemukan partner kamu, jadi ibaratnya baik-baik aja lah, atau kamu bisa menemukan seseorang yang kamu rasa secara emosional itu fulfill dan mempunyai hubungan atau potensial hubungan long term commitment. Oke. Tapi mungkin tadinya ini adalah ada sesuatu hal yang terjadi yang mungkin seseorang gini, gue harus menyelesaikan nggak, harus ini nggak, harus itu nggak. Jadi ada sesuatu pergolakan atau ada sesuatu konflik yang mungkin harus diselesaikan dulu. Tapi mungkin kalau untuk Cancer ini sudah berakhir dan akan terjadi ada suatu dua kesepakatan yang mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan. Oke. Untuk zodiak Scorpio, di sini positive energy and codependency. Di sini adalah Scorpio sendiri. Jadi ada Nine of Cups dengan the Death card. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal berantem terkait dengan suatu kondisi permasalahan kah, ibaratnya ada sesuatu orang egois, seseorang memilih untuk secara egonya tidak mau menyelesaikan suatu konflik, seseorang nggak tahu, bodo amat. Jadi kayak ada dua orang berantem, mungkin satu orang involve, ada seseorang lain involve, mungkin seseorang memilih untuk agak sedikit egois dalam mengutarakan sesuatu hal yang dia inginkan, tapi seseorang masa bodoh terkait dengan itu. Jadi kondisinya ibaratnya halnya cuman gini-gini doang, yang satu bodo amat, yang satu ya udah, gue udah mengatakan apa yang gue inginkan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau memang ada sesuatu hal yang terjadi terkait dengan suatu konflik antara kamu dengan seseorang tidak menyelesaikan konflik tersebut, jadi ibaratnya secara emotionally kamu tuh sebel banget, ada sesuatu hal yang kamu inginkan tapi tidak tercapai. Nah, di sini ibaratnya seseorang di sini akan mengakhiri atau ada suatu transformasi dalam suatu keadaan satu dan keadaan dua. Kalau misalnya seseorang berantem memiliki konflik yang akan terjadi bulan Juni, ibaratnya itu akan berakhir dan hasilnya akan ada sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kamu. Oke. Nah, tapi ini juga bisa dikaitkan kalau memang tadinya ada konflik dengan orang tersebut, konflik itu akan segera berakhir dan hasilnya menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan, ya berarti kamu yang menang. Atau ada seseorang yang merasa sombong terkait dengan suatu keadaan konflik yang tidak selesai-selesai, tapi seseorang memilih untuk bodo amat, atau seseorang memilih untuk lebih memperhatikan sesuatu hal yang dia inginkan secara egoistik. Tapi ini juga bisa dikaitkan berantem hal kecil karena orang lebih mengutamakan sesuatu hal yang dia suka, jadi dia bodo amat gitu ya. Tapi ini adalah ada kemungkinan suatu transformasi yang terjadi. Kalau misalnya tadi berantem, ada konflik, ada kemungkinan konflik itu akan segera selesai. Itu ya, itu yang aku lihat untuk zodiak
Scorpio. Untuk Pisces, you are being helped, make the effort, engagement. Kamu tahu dengan siapapun kamu berhubungan ada potensial untuk next level to the next commitment. Make the effort, ibarat seseorang harus berinisiatif untuk melakukan sesuatu hal untuk memperbaiki karena ada potensial hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Oke, tapi yang aku lihat di sini terlalu terjadi ada sesuatu hal yang akan terjadi yang ibaratnya konflik berkepanjangan. Seseorang masa bodoh, seseorang tidak menyelesaikan, seseorang tidak mau menggunakan perasaannya lagi, lebih banyak menggunakan logikanya. Ada satu persepsi yang dia tuh ya pokoknya ini hitam ya putih gitu ya. Tapi seseorang di sini masih memiliki ibaratnya secara egoistik memiliki sesuatu hal yang ada di pikirannya, yang masih nggak mau kalah, masih nggak mau menyelesaikan konflik, memilih ibaratnya ya udah gue udah mengatakan apa yang gue inginkan. Tapi seseorang masa bodoh juga. Jadi ada dua orang cycle-nya antara kamu dengan orang tersebut ya gitu-gitu doang. Yang satu bodoh amat, yang satu nggak mau melihat suatu keadaan di depan sana, yang satu orang memilih untuk ya udah gue cuma bisa kayak begini. Nah di sini outcome-nya adalah untuk zodiak Pisces sendiri make the effort, mungkin bisa berhubungan dengan Virgo atau mungkin bisa berhubungan dengan Pisces, atau mungkin seseorang di sini menyadari kalau misalnya kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin ada sesuatu hal yang terjadi konflik berkepanjangan, tapi seseorang memilih untuk tidak mau untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dia memilih untuk bodo amat ibaratnya gitu. Akhirnya seseorang di sini memilih untuk mencari untuk looking for untuk moving on terhadap suatu hal karena seseorang tersebut menyadari orang ini tuh kayaknya egois banget, orang ini kayaknya keras banget gitu ya. Kenapa sih ada satu persepsi yang orang tersebut tuh nggak bisa mendengar persepsi kita. Nah seseorang di sini menginginkan seseorang untuk berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, seseorang di sini memilih untuk walking away dan ya udah gue bodo amat. Jadi dia ibaratnya konflik itu memang tidak akan terselesaikan karena seseorang tidak mau mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang akhirnya dia pilih moving away, berarti dia pilih untuk pergi dalam suatu keadaan tersebut. Oke. Kita akan mulai dengan Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juni. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juni. Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juni. Okay. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juni. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, Gemini, enggak. Aku pikir itu sama dengan Pisces. Oke, Aries dengan Gemini mungkin kalian berkaitan karena dia dapat itu juga. Kita akan lihat untuk general Aquarius, Libra, dan Gemini di sini empowerment untuk jendela energinya. Ibaratnya kamu harus menyadari kalau kamu tuh ibaratnya kamu patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Kamu tuh ibaratnya kamu tuh harus menyadari kalau kamu tuh punya kekuatan yang lebih dari kapasitas diri kamu. Ibaratnya kamu harus menaikkan kekuatan kamu diri sendiri, dan apapun yang terbaik buat kamu tuh ya ibaratnya apapun yang kamu lakukan untuk menaiki value kamu, kekuatan kamu, itu tuh nggak apa-apa. Ibaratnya kamu lumrah, dan itu tuh ibaratnya kamu harus tahu value dalam hidup kamu gitu ya. Untuk percintaan generalnya give your relationship a change. Jadi untuk Aquarius, Libra, dan Gemini mungkin seseorang di sini nggak mau untuk bekerja sama dalam kehidupan percintaannya, mungkin seseorang nggak mau untuk membuat suatu keadaan lebih baik gitu ya. Tapi mungkin juga bisa dikaitkan seseorang mau meminta kesempatan kedua tapi seseorang denial, karena seseorang mungkin bisa juga dikaitkan seorang merasa kayaknya lo nggak compatible buat gue, kayaknya lo nggak bisa kayak gue gitu ya. Jadi
jadi vice versa. Nah, untuk Aquarius di sini Father Healing and True Love, jadi terkait dengan situasi kamu untuk general keuangan atau karir, apapun masalah atau isu-isu yang kamu hadapi dalam keadaan seperti ini, ibaratnya kamu harus memasrahkan segala sesuatu permasalahan kepada Tuhan, mintanya sama Tuhan, karena dialah yang bisa merubah suatu keadaan buat kamu, gitu ya. Nah, terkait dengan percintaan, true love and give your relationship a change, kalau kamu sudah menemukan partner kamu punya partner kamu udah tahu siapa orang yang kamu cintai, yang kamu anggap dia adalah cinta sejati kamu, mungkin seseorang di sini ingin minta kesempatan lagi, gitu ya. Mungkin dia menganggap dia adalah true love kamu, atau vice versa, kamu ingin membuat suatu keadaan lebih baik. Mungkin juga dia menganggap kamu adalah true love kamu, tapi kamu mau nggak kasih kesempatan buat dia? Itu yang aku lihat. Nah, untuk Libra di sini alchemy. Jadi Libra ini kayak zodiaknya Sagittarius. Oke, mungkin kamu bisa berhadapan dengan Sagittarius, atau mungkin memang kamu ada Sagittarius atau Libra. You have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Jadi ibaratnya apapun project yang sedang kamu geluti, peluang, informasi itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih baik buat kamu. Oke, tapi kamu harus lihat kalau misalnya ada suatu tawaran yang baik atau ada suatu peluang yang baik, kamu tuh harus yakin kalau kamu bisa melakukan hal tersebut, dan kamu tuh nggak apa-apa. Jadi kuat itu adalah hal yang lumrah bagi seorang manusia, gitu ya. Tapi untuk percintaan, give your relationship a chance and deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi mungkin yang aku tangkap dari Libra sendiri adalah seseorang mungkin ingin bekerja sama dalam suatu hal, membuat suatu keadaan lebih baik, gitu ya. Tapi hati-hati dengan deception. Mungkin ada seseorang di sini bermuka dua, gitu. Antara orang tersebut tidak mereveal perasaannya, atau mungkin juga orang tersebut ada sesuatu hal yang kamu gak ketahui terkait dengan orang tersebut. Kalau simpelnya mau dibaik-baikin, ibaratnya mungkin seseorang mau untuk work on your partnership, tetapi sebenarnya dia in denial. Dia menutup dirinya, dia berlagak seperti dia tidak mau dengan kamu, tapi sebenarnya dia mau dengan kamu. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu gak ketahui terkait dengan orang tersebut. Oke, ini mungkin kamu juga mungkin dikaitkan kamu tidak mau memberikan suatu kesempatan terhadap seseorang karena kamu merasa seseorang tersebut ada sesuatu hal yang kamu gak ketahui terkait dengan orang tersebut. Oke. Untuk Gemini, ini ras, sama seperti Aries, mungkin load pekerjaan terlalu banyak kah, harus melakukan segala sesuatu hal dalam satu waktu kah, ini saatnya kamu untuk me time, untuk merileks pikiran kamu atau fisik kamu, oke? Tapi di sini untuk percintaan, give your relationship a chance and attraction. Mungkin kamu suka dengan seseorang atau berhadapan dengan seseorang, mungkin juga attraction, jadi give your relationship a chance. Mungkin seseorang merasa kamu menarik atau vice versa, tapi ada seseorang ingin meminta kesempatan kedua karena kamu mungkin dia merasa masih ada chemistry yang dia rasakan, atau mungkin kamu masih menginginkan sesuatu hal yang baru, atau menginginkan minta kesempatan dengan seseorang karena kamu masih orang tersebut masih berada dalam perasaan atau pemikiran kamu. Oke? Give your relationship a chance. Jadi sepertinya sebenarnya mungkin ada seseorang yang ingin minta kesempatan kedua atau ingin memperbaiki suatu keadaan karena merasa mungkin masih ada chemistry yang sangat dalam. Untuk Gemini, kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juni. Untuk Aquarius, Father Healing dan True Love. Aquarius, Juni. Aquarius. Untuk Libra, Alchemy and Deception, Libra. Untuk Gemini, Rust dan Attraction di bulan Juni. Oke. Oke, ini bisa berkaitan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu atau secara udah menginvest secara sesuatu hal dalam suatu hubungan. Bisa berhubungan dengan mantan, bisa berhubungan ya emang kamu tuh menganggap dia tuh ada good times, bad times yang sudah terjalin dalam hubungan. Bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio, atau bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin jadi bisa berkaitan dengan jadi bisa gini, kalau misalnya
tiba-tiba mantan menghubungi kamu, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dengan kehidupannya dia atau kehidupan kamu, oke, vice versa. Karena ada sesuatu hal yang terjadi yang akhirnya orang tersebut tiba-tiba datang dan menghubungi kamu, oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada sesuatu hal yang terjadi antara kalian berdua yang mengakibatkan seseorang memilih untuk walking away dalam suatu hubungan, memilih untuk ya udahlah gue pergi, tapi secara emotionally dia masih cinta, masih sayang. Ada kemungkinan orang tersebut untuk kembali lagi, mungkin antara sesuatu hal, mungkin tadinya pernah putus tiba-tiba dia balik lagi, atau mungkin pada saat ini ibaratnya seseorang untuk seseorang atau mungkin seseorang tiba-tiba kembali lagi. Ada kemungkinan orang tersebut telah mengalami sesuatu hal dalam hidupnya dan tiba-tiba dia menghubungi kamu. Intinya seperti itu. Tapi bisa juga dikaitkan seseorang di sini masih memiliki ikatan yang sangat besar yang dia rasakan terhadap kamu dan masih merasakan sesuatu hal yang sangat besar. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Nah, bisa berhubungan dengan zodiak Libra atau Gemini atau Sagittarius ataupun zodiak Scorpio atau Taurus. Tapi siapapun yang ada di zodiak ini tidak ibaratnya apapun aja ya. Nah, untuk Aquarius di sini true love and father healing. Di sini ibaratnya justice card and the lovers. Ini bisa dikaitkan dengan ada potensial hubungan menuju sesuatu hal yang long term commitment, pernikahan, soul deep connection. Karena the lovers and justice card ibaratnya seseorang di sini emang merasa dia adalah true love kamu, cinta sejati kamu, ibaratnya secara fisik atau mungkin secara perasaan, ibaratnya gue tahu siapa yang gue mau. Nah, makanya true love ini bisa dikaitkan dengan hal yang ibaratnya dia memiliki soul deep connection secara kontrak, ibaratnya gitu. Mungkin berasal dari seseorang yang berasal dari masa lalu. Mungkin dulu pernah ada sesuatu hal yang terjadi, tiba-tiba seseorang tersebut ingin membuat suatu keadaan tuh lebih baik, ingin memperbaiki suatu keadaan yang dulu hancur. Tiba-tiba dia datang dan dia pengen sesuatu hal yang ibaratnya secara kontrak dia tuh memiliki perasaan yang sangat besar sama kamu. Tapi akankah seseorang di sini Aquarius atau kamu masih mau memberikan kesempatan orang tersebut gitu ya, atau vice versa? Mungkin dia yang harus mungkin dia yang harus saling membuat suatu keadaan lebih baik kah, atau mungkin kamu yang mau memberikan kesempatan orang tersebut. Jadi ada kemungkinan seseorang kembali datang lagi dan ingin, karena dia merasa perasaan yang sangat besar. Jadi siapapun orang yang mungkin tiba-tiba datang lagi dari from your past karena dia masih merasakan sesuatu hal yang sangat besar dengan kamu untuk zodiak Aquarius. Tapi seseorang mau nggak untuk membuat suatu keadaan lebih baik lagi gitu ya. Oke, untuk zodiak Libra, alchemy, deception, and give your relationship a change. Kalau misalnya terkait dengan pekerjaan, kalau kamu menunggu suatu kabar atau suatu informasi dari kejauhan, ibaratnya kamu merasa mungkin menunggu suatu kabar tentang project, kamu menunggu terlalu lama. Seven of Pentacles, ibaratnya kamu sudah menginvest segala sesuatu hal, time dan effort, emosi dalam suatu pekerjaan, tapi kamu menunggu suatu kejelasan dari kejauhan. Mungkin kamu harus lebih sabar lagi, mungkin akan ada suatu informasi yang akan datang yang akhirnya mencernakan suatu keadaan. Oke. Kalau misalnya kamu menunggu suatu kabar dari kejauhan, kamu tuh ibaratnya menunggu suatu suatu pencerahan dalam suatu keadaan terkait dengan proyek kah. Mungkin ini saatnya kamu harus melakukan sesuatu untuk mengincrease suatu kekuatan buat kamu, oke? Tapi kalau untuk terkait dengan percintaan, deception, mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang long distance relationship atau memiliki jarak antara kamu dengan orang tersebut. Kamu menunggu suatu kabar kah dari seseorang yang kamu anggap mempunyai perasaan yang sangat dalam gitu ya. Mungkin seseorang di sini masih ingin bekerja sama atau ingin membuat suatu keadaan tuh lebih baik. Mungkin juga ibaratnya ada kemungkinan seseorang yang dari kejauhan tiba-tiba menghubungi kamu untuk berkomunikasi sama kamu, tapi mesti hati-hati, masih ada sesuatu hal yang kamu belum ketahui terkait dengan orang tersebut. Atau ini bisa juga dikaitkan dengan apabila kamu tidak berhubungan dengan seseorang, sebenarnya seseorang masih memiliki soul deep connection dalam suatu hubungan, tetapi seseorang di sini mereview segala sesuatu hal, time dan effort yang dilakukan atau yang dirasakan. Kira-kira worth it nggak? Kira-kira gue harus membuat suatu hubungan ini kembali lagi nggak? Apakah jarak menjadi suatu kendala buat kalian, atau mungkin apakah ini akan bekerja dengan baik? Jadi sebenarnya seseorang masih menginginkan sesuatu hal yang lebih, tapi dia kembali lagi mereview segala sesuatu hal yang terjadi dalam masa lampau, begitu. Untuk zodiak Gemini di sini ada rest, attraction, dan Four of Cup dengan Page of
Page of Wands. Mungkin di sini seseorang kalau misalnya bisa berhubungan dengan Scorpio, bisa berhubungan dengan Capricorn, seseorang yang kamu mungkin secara estetika dia cantik atau dia ganteng gitu ya, seseorang yang berasal dari masa lalu, mungkin kamu masih menginginkan orang tersebut menghubungi kamu, atau vice versa, atau seseorang masih menunggu seseorang untuk menghubungi orang tersebut, berinisiatif untuk membuat suatu keadaan lebih baik, tapi ada rasa penakut, ada rasa takut orang tersebut akan ditolak, atau ada rasa takut seseorang di sini ibaratnya tidak mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Jadi ada sesuatu ketidakpuasan. Tapi hati-hati juga terkait dengan siapapun yang kamu berhubungan. Ada kemungkinan dia cuma pengen menghubungi kamu sesuatu hal yang light doang. Dia cuma say hi, dia cuma pengen ngegoda, ngeflirt, cuma sebatas itu, cuma untuk say hi, untuk sesuatu hal yang bikin dia menarik secara patient gitulah. Tetapi mungkin seseorang menginginkan sesuatu hal yang lebih dari itu. Oke. Nah, tapi mungkin seseorang di sini tidak mau memberikan kesempatan orang tersebut, akhirnya menolak. Jadi ada suatu dua vibrasi yang sangat berbeda antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin seseorang tersebut menginginkan sesuatu hal yang lain, berekspektasi sesuatu hal yang lain, tapi seseorang tersebut hanya menginginkan sesuatu hal yang ibaratnya casual. Oke? Semoga bisa berhubungan dengan zodiak kalian untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Nah, ini untuk yang terakhir untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk di bulan Juni. Kita akan mulai untuk general, lalu ke percintaan untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, Capricorn, Taurus, lalu Virgo di bulan Juni untuk karir, keuangan, atau apapun itu. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Virgo mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Cancer karena dia dapat itu friendship. Capricorn, Taurus, dan Virgo di bulan Juni. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn, untuk Taurus, percintaan di bulan Juni. Untuk Virgo, untuk friendship dan percintaan Virgo di bulan Juni. This could be the one. Oke. Kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius karena Aquarius mendapatkan true love, tapi mungkin juga tidak, mungkin juga bisa berhubungan dengan siapapun. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Jadi di sini adalah let yourself receive and true love. Jadi general energi untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Let yourself receive untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Mungkin ibaratnya gini, kalaupun dalam di bulan Juni ini ada seseorang yang care sama kamu, seseorang yang mungkin memberikan suatu perhatian, jadi ibaratnya kamu harus bisa menerima sesuatu hal, informasi atau attention yang dia berikan, perhatian yang diberikan, diambil secara positifnya, ibaratnya gitu. Terima tanpa rasa bersalah, terima tanpa ada rasa bersalah. Oke. Nah, ibaratnya kamu harus bisa memberikan ruang dalam sesuatu hal yang baru gitu, terkait dengan siapapun orang yang akan membantu kamu, entah informasi, entah perhatian, entah apapun bentuknya, finansial mungkin, yang mungkin akan membantu kamu. Oke? Dan kamu harus menerima segala sesuatu hal dengan baik tanpa rasa bersalah. Nah, untuk true love sendiri, tadi aku bilang untuk Aquarius dia mendapatkan true love. Mungkin kamu bisa berhubungan ataupun enggak, tapi terkait dengan siapapun kalian berhubungan, ini terkait dengan orang yang kamu anggap mungkin partner kamu, mungkin dia istri kamu, pacar kamu, siapapun itu, atau orang yang kamu anggap dia adalah cinta sejati kamu. Oke, kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn sendiri di sini simplify your life and getting know each other. Jadi Capricorn di sini ibaratnya eliminate clutter from your home and work life to balance to flow
activities. Jadi untuk Capricorn sendiri terkait dengan aktivitas kamu, rumah atau pekerjaan, apapun itu, jadi kamu harus belajar untuk mensimpelkan suatu keadaan atau aktivitas kamu. Atau ibaratnya gini, mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus bisa maintain waktu kamu. Time management tuh sekarang tuh sangat penting ya kan, apalagi dalam masa corona seperti ini. Kamu harus mensimpelkan dalam kehidupan kamu, mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak, mana yang harus rutinitas yang ibaratnya diutamakan. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin Capricorn, kamu juga harus membuang hal-hal yang kurang baik dalam rumah kamu, misalnya pakaian yang gak terpakai, membersihkan sesuatu hal yang di rumah, atau mungkin kamu bisa membuat time management, membuat waktu yang lebih baik dalam kehidupan kamu biar kamu tuh balance dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam kehidupan rumah. Oke. Nah, untuk percintaan Capricorn di sini, getting know each other, mungkin ada seseorang yang baru kamu kenal, tapi kalau misalnya kamu sudah menikah atau sudah mempunyai partner, mungkin ada sesuatu hal yang kamu ketahui dari partner kamu, bukan hal yang jelek, tetapi ada sesuatu hal yang kamu harus pelajari lagi terkait dengan komunikasi, tentang bagaimana cara berhubungan dengan partner kamu. Ada sesuatu hal yang ibaratnya kalian harus mereveal sesuatu hal yang kalian inginkan dalam memperbaiki suatu keadaan. Terkait dengan siapapun true love kamu, mungkin ini adalah dalam tahap atau fase kamu harus lebih tahu lagi terkait dengan partner kamu. Oke? Untuk zodiak Taurus, untuk general energinya adalah time to move on. Oke? Terkait dengan siapapun, mungkin gini, kalau untuk zodiak Taurus, time to move on is time to let go the old, worn out so that the new can come. Jadi mungkin untuk di bulan Juni ini akan ada suatu energi yang baru mungkin, atau orang yang baru mungkin. Kalau misalnya baru pacaran terus putus, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk moving on terhadap energi yang lama agar energi yang baru akan datang. Gitu ya. Jadi akan ada energi yang baru datang apabila kamu bisa melupakan sesuatu hal atau baggage dari masa lampau, dari masa past kamu, akhirnya supaya energi yang baru bisa datang. Tapi kalau misalnya kamu masih belum bisa moving on, nah sesuatu hal yang baru itu kan gak akan datang. Oke? Tapi mungkin ada seseorang yang mungkin care sama kamu, akan memberi bantuan kamu, mungkin informasi, mungkin apa dan segala macam, dan kamu harus menerima itu dengan baik. Dan mungkin ini adalah saatnya kamu untuk moving on terhadap suatu keadaan satu ke keadaan yang kedua. Oke? Tapi bukan juga mungkin terkait dengan putus atau apa dan segala macam. Time to move on tuh bisa juga kamu harus meninggalkan sesuatu hal yang gak bekerja lagi buat kamu, biar bisa ada transformasi ke energi yang baru. Bukan ada suatu permasalahan terus harus putus, enggak, tapi kita tuh harus moving on terhadap suatu energi baru ke energi yang lebih, energi yang lama ke energi yang baru, biar apapun energi yang baik bisa masuk. Nah, untuk percintaan di sini chemistry. Nah, chemistry and true love ya, mungkin terkait dengan siapapun orang yang kamu anggap dia adalah partner kamu. Di sini ibarat kamu masih merasakan chemistry yang sangat dalam terkait dengan orang yang kamu anggap dia adalah cinta sejati kamu. Oke, kalau ini dikaitkan, ibaratnya kamu harus, mungkin gini, kamu merasa feeling stuck karena kamu masih merasakan chemistry yang sangat dalam sama orang tersebut, dan mungkin kamu anggap dia adalah cinta sejati kamu, tapi somehow kamu masih belum bisa moving on. Tapi mungkin akan ada energi yang masuk dalam kamu Taurus, tapi kamu tuh masih gak bisa menerima hal tersebut itu, atau kamu masih belum bisa moving on, merasa orang tersebut masih lebih baik, kurang lebih seperti itu. Untuk zodiak Virgo, di sini adalah true love, friendship, and this could be the one. Jadi untuk Virgo akan mungkin dari circle teman kamu atau seseorang yang kamu anggap dia adalah teman atau sahabat. Mungkin akan ada seseorang yang ingin ngebantu kamu. Apapun bantuan atau informasi yang mungkin bisa membantu kamu harus menerimanya dengan baik gitu. Terima tanpa rasa bersalah. Terima segala sesuatu hal yang baik dari orang tersebut. Mungkin dari teman yang kamu kenal. Oke? Mungkin dia ingin membantu kamu. Tapi untuk terkait dengan percintaan, true love and friendship, mungkin di sini juga kamu bisa falling in love sama temen kamu, atau mungkin kamu dekat dengan seseorang yang dulunya temen kamu, atau kamu merasa kalau misalnya tidak seperti itu, mungkin ini bisa menjadi dua bagian, true love, friendship. Mungkin orang yang kamu anggap dia bisa jadi teman kamu, atau orang yang mungkin kamu anggap dia bisa potensial menjadi orang cinta sejati kamu. Oke? Nah, tapi untuk di sini adalah this could be the one and friendship. Jadi mungkin kamu telah menemukan atau berpikir kamu telah menemukan orang tersebut, mungkin dia bisa menjadikan partner buat gue. Nah, kita akan lihat kartu untuk Virgo sendiri. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo.
di bulan Juni. Untuk Capricorn, untuk zodiak Taurus, time to move on and chemistry Taurus. Untuk Virgo, friendship and this could be the one. Wow. Oke. Jadi sini ada untuk Capricorn, Taurus dan Virgo. Wow. Di sini adalah Eight of Wands. Oke, ini bisa jadi bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau bisa berhubungan dengan Aries, Leo dengan Sagittarius. Bisa ada perbedaan umur di antara kamu dengan orang tersebut. Bisa juga kamu berhubungan dengan dua orang. Yang satu mungkin orang yang lebih tua, pokoknya ada perbedaan umur, yang satu yang ibaratnya vibrasinya sama. Nah, ini juga bisa berhubungan dengan orang yang mungkin punya physical distance antara kamu dengan orang tersebut. Tapi kalau tidak mempunyai physical distance, ibaratnya akan ada suatu komunikasi back and forth antara kamu dengan orang tersebut. Oke. Nah, ini juga bisa dikaitkan kamu berkomunikasi dengan orang tersebut, ibaratnya social distancing kan. Mungkin kamu nggak beda kota, tapi ada suatu komunikasi yang terjalin antara kamu dengan orang tersebut. Tapi mungkin orang tersebut agak sedikit mengontrol dirinya, mengontrol perasaannya, orang yang maunya dirinya dia, ada sesuatu hal yang kamu nggak ketahui terkait dengan dia, mungkin dia terlalu controlling atau vice versa. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo. Oke, jadi di sini untuk Capricorn sendiri, simplify your love life. Tadi aku bilang kamu harus ngebalance dalam kehidupan kamu, aktivitas kamu, untuk supaya kamu tuh ibaratnya ngebalance dalam suatu kehidupan, entah dari aktivitas, entah dalam suatu pemikiran, entah dalam suatu pekerjaan. Oke? Tapi sini ibaratnya akan ada suatu bantuan yang akan kamu terima, entah dari orang yang lebih tua, entah dari orang yang kejauhan, entah orang tua, maksudnya parents untuk orang tua mungkin, atau mungkin ibu kamu, bapak kamu yang mungkin tinggal kejauhan, akan ada suatu komunikasi yang terjalin, mungkin bantuan, mungkin dia akan membantu kamu gitu ya. Mungkin dia akan membantu suatu mungkin finansial atau informasi yang bisa membantu kamu terkait dengan pekerjaan dan kehidupan kamu. Karena mungkin kalau kamu overwhelmed atau terlalu kewalahan dalam suatu keadaan atau aktivitas, mungkin seseorang tersebut bisa ngebantu kamu dalam permasalahan ini. Nah, kalau terkait dengan percintaan, kalau bisa berhubungan dengan seseorang yang punya physical distance sama kamu, atau mungkin komunikasi yang terjalin antara kamu dengan orang tersebut, di sini ada King of Cups dengan the Devil. Jadi mungkin ada dua kemungkinan. Seseorang di sini mempunyai perasaan yang sangat besar banget sampai dia tuh nggak bisa letting go, ibaratnya gitu. Dia sebenarnya punya perasaan yang sangat besar, cinta banget, yang akhirnya bisa outputnya bisa jadi obses terkait dengan situasi, obses sama kamu, mungkin obses cinta banget sama kamu, mungkin ada sesuatu hal toxic yang dia lakukan antara kamu dengan dia. Oke? Tapi mungkin terkait dengan siapapun orang tersebut, ini kamu mungkin berada dalam fase getting know each other, fase dalam harus mengetahui lebih banyak lagi terkait dengan orang tersebut. Oke, mungkin kamu cinta banget sama dia atau kamu suka banget sama dia, tapi ada sesuatu hal yang mungkin toxic dalam suatu cycle dalam hubungan kamu dengan dia. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan Capricorn, getting know each other. Siapapun berhubungan dengan kamu, dia mempunyai passion yang sangat tinggi, gairah yang sangat tinggi, perasaan yang sangat tinggi, yang akhirnya menjadi obsesi, dan itu kurang baik. Tapi hati-hati dengan the Devil, dengan page Eight of Wands, mungkin komunikasi yang mungkin dia pengen apa, pengen ini, segala sesuatu hal yang ibaratnya mencapai sesuatu hal yang kurang baik. Tapi kalau misalnya nggak ada sesuatu hal yang baik, kamu yakin orang tersebut adalah cinta sama kamu, mungkin ada sesuatu hal yang kamu toxic yang dia lakukan terkait dengan hubungan ini. Tapi mesti diingat, ada sesuatu hal yang harus kamu pelajari dalam hubungan ini, saling tahu, saling menggali lagi informasi terkait dengan orang tersebut. Tapi kalau misalnya King of Cups dengan the Devil, bisa dikaitkan orang di sini mempunyai perasaan obsesi yang sangat besar, entah cinta banget atau nafsu banget, kurang lebih seperti itu. Dan hati-hati dengan komunikasi back and forth terkait dengan situasi ini. Oke.
Untuk zodiak Taurus, time to move on. Di sini juga bisa berkaitan dengan mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang terlalu mengontrol dalam suatu hal, mengontrol dirinya. Dia tuh nggak mau ngapa-ngapain, dia tuh nggak mau berdiri, atau dia tuh nggak mau melakukan sesuatu hal, dia nggak taking action. Misalnya bisa berhubungan dengan seseorang yang jauh, mempunyai physical distance atau emotional distance. Oke. Tapi di sini berarti time to move on. Nah, di sini berarti four of one bisa dikaitkan dengan orang yang kamu tuh masih simpan dia dalam hati kamu. Kamu nggak bisa moving on. Kamu masih nyaman dengan posisi seperti ini. Mungkin akan ada suatu komunikasi yang akan terjalin tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut menghubungi kamu. Mungkin kamu anggap orang ini adalah potensial partner buat kamu. Jadi kamu mungkin seseorang masih merasakan chemistry yang sangat dalam, tiba-tiba dia menghubungi kamu. Tapi kamu mau nggak terbuka dengan orang tersebut? Sepertinya sih kamu ada keinginan untuk membuka perasaan tersebut. Tapi kamu ada sesuatu hal yang menyimpan dalam-dalam terkait dengan situasi tersebut. Oke? Jadi kamu bisa berekspektasi dalam di bulan Juni ini akan ada suatu komunikasi yang tidak disangka-sangka tiba-tiba dia menghubungi. Tapi mungkin vice versa ya, tapi mungkin antara kamu yang tertutup atau dia yang tertutup, itu yang aku lihat. Tapi kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin orang tersebut terlalu mengontrol dirinya atau mengontrol situasinya, ini adalah saat kamu untuk moving on ke another direction. Kalau orang tersebut tidak mau terbuka dalam suatu hubungan atau dalam koneksi ini, walaupun perasaan yang sangat dalam, chemistry masih ada, kamu merasa dia adalah true love kamu, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk moving on dan untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan apabila orang tersebut tidak mau open up. Oke? Nah, untuk zodiak siapa ini, Virgo friendship, and this could be the one, bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius atau Aries, atau mungkin kamu bisa berhadapan dengan dua orang, atau kamu melihat seseorang dari kejauhan yang menganggap orang itu kenapa sih dia tuh kayaknya terlalu controlling, orang mungkin ada perbedaan umur antara kamu dengan dia. Di sini juga Air of Wands, Magician dengan kalau dilihat dari dalam suatu pekerjaan, mungkin bisa dikaitkan dengan ada suatu informasi yang kamu harapkan yang tiba-tiba dia datang mungkin dari teman kamu. Oke, ada informasi yang mungkin bisa berguna buat kamu, yang bisa membuat kamu moving forward terhadap sesuatu hal yang kamu ingin lakukan. Dan apapun informasi yang kamu tunggu atau apapun informasi yang akan terjadi, ini bisa mencapai suatu kesepakatan atau mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan dan kamu bisa manifest. Ibaratnya apapun komunikasi yang terjalin, sesuatu hal informasi yang baik terkait dengan karir atau apapun kehidupan, akan ada suatu komunikasi yang akan menghasilkan sesuatu hal yang baik atau keinginan kamu bisa tercapai, kurang lebih seperti itu. Kalau terkait dengan percintaan, this could be the one and true love, mungkin bisa berhubungan dengan Aries, bisa berhubungan dengan Aquarius, bisa berhubungan dengan zodiak Leo atau Virgo sendiri. Bisa dikaitkan dengan ada suatu komunikasi yang terjalin back and forth antara kamu dengan orang tersebut, mungkin ada physical distance, ada jarak yang memisahkan kalian, ada suatu komunikasi, atau kalau nggak berhubungan dengan Aquarius, ada komunikasi dari seseorang yang kamu anggap dia adalah true love kamu, seseorang yang kamu anggap dia bisa menjadi potensial partner kamu. Nah, jadi ibaratnya apapun komunikasi yang terjalin, ada suatu ada sesuatu hal yang terjadi atau ada sesuatu hal yang kamu harapkan itu sesuai dengan hasil ekspektasi kamu, dan ini mungkin bisa menjadikan partner kamu atau seseorang yang kamu anggap dia adalah true love kamu atau cinta sejati kamu. Air of Wands dengan the Star card dan Magician, apapun yang kamu komunikasikan, apapun yang kamu manifest akan menghasil sesuatu hal yang kamu inginkan. Semoga bisa berhubungan untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di bulan Juni. Bye guys.